Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Selaparang TV dimanapun berada, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengisi hidup kita di dunia yang fana ini. Pada pertemuan ini, tema yang diberikan adalah muhasabah untuk menghadapi tahun 2023 Masehi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi husn illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sebentar lagi kita akan kedatangan tahun baru Masehi 2023. Ini artinya bahwa semakin akhir kehidupan kita tidak lain akan mendekati kepada kematian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di tahun baru 2023 ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara di bumi ini. Dan kita harus banyak merenung bagaimana umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, napas yang diberikan oleh Allah kepada kita, jantung yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kesemuanya itu adalah karunia Allah dan bakalan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengisi tahun 2023 bukan mengisinya dengan euforia, bermegah-megah, kemudian berhura-hura, bukan. Tapi 2023 itu adalah ajang untuk kita muhasabah, merenung berapa kebaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya di tahun 2022. Berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kezaliman, kemaksiatan di tahun 2022. Maka 2023 kita harus mencatat lembaran baru untuk kita lebih baik. Kenapa? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang mendapat kemenangan. Tapi barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah keburukan yang ia dapatkan. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka termasuk orang-orang yang merugi. Allah sampai bersumpah dengan waktu, dari hari ke hari, dari menit, detik, kemudian hari, pekan, bulan, tahun. Allah bersumpah semuanya itu. Untuk apa Allah bersumpah dengan apa yang diciptakan? Menurut para ulama, kalau Allah bersumpah dengan apa yang Ia ciptakan, itu menunjukkan betapa urgensinya waktu yang Allah berikan kepada manusia. Waktu sampai Allah mengatakan wal asri, demi masa, demi waktu. Sungguhnya manusia semua dalam kondisi merugi, kecuali mereka orang yang beriman, beramal soleh, orang menasihati di dalam kebenaran, orang menasihati di dalam kesabaran. Itulah sosok makhluk Allah yang tidak akan pernah merugi. Demi waktu masa lalu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Semua kita punya masa lalu, yang pahit maupun yang manis,
yang buruk maupun yang baik. Nah, untuk tahun ini kita harus muhasabah, kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Jangan sampai kita gagal kedua kalinya dalam menggapai hidup ini. Karena hidup ini hanya cuma satu kali. Hari-hari yang diberikan oleh Allah akan hilang begitu saja. Kalau tidak ada kebaikan pada setiap hari yang Allah berikan kepada kita, maka kita termasuk orang yang rugi. Jangan jadikan tahun baru Masihi itu ajang untuk kita bereuforia. Karena itu bukan tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu adalah tahun baru Hijriah, milik umat Islam. Kalau kemudian tahun baru Masihi yang kemudian kita gunakan untuk euforia sampai menyewa hotel semahal-mahalnya, kemudian di situ melakukan kemaksiatan, kezaliman, maka kita termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri umur yang telah diberikan oleh Allah. Sesungguhnya bertambahnya umur ini berarti akan mendekatkan kita kepada kematian. Apa yang kita perbuat untuk hari esok, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita gambaran. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikan, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok. Artinya kita sebagai umat Islam ini punya planning bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan di tahun-tahun yang akan datang. Karena barangkali pekerjaan kita di tahun-tahun sebelumnya banyak bolong-bolong, banyak keburukannya, banyak hal-hal yang tidak bermanfaat kita lakukan. Maka renungan untuk tahun baru kali ini adalah bagaimana kita introspeksi diri kita. Ketahuilah umur yang Allah berikan kepada kita kelak akan diminta pertanggungjawaban. Rasulullah ingatkan kepada kita, nanti di hari kemudian kaki-kaki manusia tidak akan bergeser sebelum ditanya untuk apa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai umur yang telah diberikan oleh Allah lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sementara pertanggungjawaban itu sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan umur kita ini bermanfaat, terisi dengan amal-amal soleh, supaya ringan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, lakukan 5 kesempatan sebelum datang kesempitan. Gunakan hidupmu sebelum datang kematian. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Gunakan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita diberikan hidup oleh Allah bukan untuk kita sia-siakan, karena akan ada kematian. Hidup kita di dunia ini cuma sementara, menghitung waktu kapan kita akan berakhir di dunia ini. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Kalian gak bakalan meninggal dunia melainkan dengan izinku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah kutentukan ajal kalian. Kita di dunia ini diberikan 5 waktu oleh Allah. Yang pertama, waktu itu namanya al-asr, kemudian namanya al-ajal, kemudian namanya al-waktu, kemudian namanya ad-dahr, dan yang terakhir namanya as-sa'ah. Yang pertama waktu itu namanya al-asr. Allah bersumpah dengan waktu. Saking dahsyatnya waktu ini sampai Allah bersumpah, ini penekanan buat manusia supaya hari-hari yang diberikan oleh Allah ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Jangan sampai kemudian hari yang diberikan oleh Allah selama 1 minggu atau 1 pekan ini, kemudian 24 jam kita diberikan waktu oleh Allah, kita sia-siakan, bahkan lebih banyak kita melakukan kemaksiatan daripada kebaikan. Itu tentu harus kita rubah mindset berpikir kita. Kita harus rubah olah jiwa kita, supaya bagaimana hari-hari yang diberikan oleh Allah ini tercatat menjadi hari-hari yang baik. Karena setiap hari yang Allah berikan kepada manusia itu bakalan akan diminta pertanggungjawaban. Hari Selasa yang kemarin, hari Rabu yang kemarin, itu bakalan diminta pertanggungjawaban. Hari ini adalah hari Kamis, kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Jadi dari hari Senin sampai hari Ahad itu semua di situ tidak lepas dari pertanggungjawaban. Maka isilah hari-hari itu dengan kebaikan. Khairun nasi ampahum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Khairun nasi ahsanul khuluq, sebaik-baik manusia juga adalah yang baik perilakunya, yang baik akhlaknya,
yang baik budi pekertinya, tingkah lakunya. Itulah orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semua supaya mempergunakan hidup ini sebaik-baiknya. Karena apabila kita sudah meninggal dunia, kita mau sholat, sudah tertutup waktu sholat. Kita mau zakat, kita mau sedekah, kita mau bersilaturahim, kita mau mengaji, semuanya udah tertutup. Di alam barzah nanti kita tinggal menerima apa yang kita lakukan di waktu kita hidup di dunia itu. Menerima balasan apa yang pernah kita lakukan di dunia itu. Maka sebelum kita meninggal dunia, lakukan hidup yang terbaik, lakukan hidup yang bermanfaat buat diri kita, buat orang lain, buat bangsa dan negara. Sehingga hari demi hari yang Allah berikan, persembahkan kepada kita menjadi hari yang terindah. Dan kita upayakan hari akhir dari pertualangan kita di dunia ini menjadi hari husnul khotimah ketika ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara-saudaraku, sebegitu banyak kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Pada tahun 2023 kita merenung, sudahkah kita beristighfar? Sudahkah kita bertobat kepada Allah atas segala kehilapan-kehilapan kita sebelum tahun 2023? Mari jangan sampai terlambat. Allah ingatkan kepada kita semua, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mohon ampun, surga yang luasnya langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah ingatkan kita lewat hari-hari yang Allah berikan kepada kita, lewat pekan yang Allah berikan, lewat bulan yang Allah berikan, lewat tahun yang Allah berikan, lewat pergantian tahun yang Allah berikan, supaya hari demi hari itu kita segera untuk memohon ampun kepada Allah. Kenapa segera? Bisa saja kita belum sempat mohon ampun kepada Allah, belum sempat introspeksi diri, belum sempat muhasabah, kemudian datang panggilan ajal kita. Maka betapa ruginya kita, betapa sengsaranya kita, kemudian belum kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka masih pintu ampunan, Allah membuka pintu taubatnya, supaya setiap hamba yang melakukan kesalahan, dosa dan maksiat itu segera kembali kepada Allah. Karena Allah sangat pemurah, Allah sangat penyayang, Allah maha pengampun. Rahmat Allah mendahului daripada azabnya. Pengampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Allah ingatkan kita di dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, yang bergelimang maksiat dan kezaliman. Kalaupun dosamu sebanyak pasir di lautan, dosamu setinggi gunung, bahkan dosamu memenuhi langit dan bumi ini, kalau engkau datang kepadaku dengan tulus ikhlas, tidak menyekutukan aku, kemudian kau mohon ampun kepadaku, niscaya seluruh dosa-dosamu seperti pasir di laut itu aku akan ampuni. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengampunan. Maka oleh sebab itu, isi hidup ini dengan banyak beristighfar, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Kita berharap akhir kehidupan kita yang Allah berikan kita waktu ini, kita berakhir dengan husnul khatimah, cinta, rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Pasti kita akan mengalami tua, dan saksikan kalau kita sudah tua, berbagai macam penyakit akan menghinggapi kita, dari mulai kolesterol, asam urat, sakit pinggang, sesak napas, kemudian jantung, penglihatan sudah kabur, pendengaran sudah tidak lagi sehat seperti sedia kala. Maka tentu itu akan menghambat proses ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Maka sebelum kita tua, saat ini kita masih muda, diberikan kekuatan oleh Allah, fisik kita masih kuat, ingatan kita masih kuat, penglihatan kita masih tajam, pendengaran kita juga masih tajam, maka segeralah memperbanyak amal-amal soleh. Kalau kita tua nanti, maka sedikit sekali kita bisa melakukan amal. Karena apa? Kaki tidak sanggup melangkah ke masjid, tidak sanggup untuk mendengar pengajian, seiring dengan kesehatan tubuh yang sudah mulai melemah. Maka oleh sebab itu, di saat kita muda itulah sebanyak-banyaknya kita menghimpun amal-amal soleh buat bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka di waktu masih kita sehat ini, di waktu kita masih muda ini, jangan sia-siakan waktu muda. Kita semua pasti akan mengalami waktu tua. Dan ketika waktu tua kita mungkin barangkali jarang kita akan melakukan ibadah. Sudah tidak kuat lagi kita untuk berzikir kepada Allah. Sudah tidak kuat lagi kita melantunkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sudah tidak kuat lagi kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tubuh ini sudah mulai melemah. Maka apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, jangan sampai kita menyesal di waktu tua karena kita belum sempat untuk melaksanakan ibadah pada waktu muda. Lihat bapak-bapak kita yang bercita-cita, nanti saya akan rajin ketika saya tua, nanti saya akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ketika tua. Apa yang bisa kita harapkan ketika kita sudah tua? Makan disuapi, kencing di tempat tidur, berak bisa di tempat tidur, mengangkat tubuh kita aja susah. Bagaimana untuk kita rukuk, bagaimana kita sujud, bagaimana kita memperbanyak ibadah Senin, puasa Senin Kemis. Kenapa? Karena tubuh sudah tidak kuat, tidak sanggup lagi. Maka oleh sebab itu, waktu tua itu adalah waktu kita menikmati amal-amal ibadah kita pada waktu muda. Waktu tua itu kita hanya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pergunakan kesehatanmu sebelum datang waktu sakit. Kita manusia tidak tahu kapan kita sakit. Walaupun hari ini kita sehat, kita tidak tahu tengah malam diuji oleh Allah dengan penyakit. Dengan penyakit pusing kepala, kemudian mencret, kemudian sakit pinggang, sakit perut, sakit kaki, dan lain sebagainya. Maka sembari kita masih sehat, gunakan kesempatan waktu sehat untuk beribadah. Kalau kita sudah sakit, hanya bisa kita berangan-angan untuk bisa ke masjid, berangan-angan untuk bisa ke musola, berangan-angan untuk pergi mengaji, berangan-angan untuk membuka Al-Quran, berangan-angan untuk berzikir. Tidak bisa kita lakukan, hanya angan-angan. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sakit. Jangankan mau melaksanakan ibadah, makan saja susah, kita harus disuapi. Waktu kita sehat, satu piring bisa habis. Tapi ketika kita sakit, satu sendok pun kadang kita tidak bisa makanan itu masuk di kerongkongan kita. Air pun kadang juga tidak bisa masuk. Tenaga kita sudah mulai melemas. Makanya Nabi menyuruh kita, jangan sia-siakan kesehatan. Gunakan kesehatan sebelum datang waktu sakit. Kalau kita sehat, apapun bisa kita lakukan. Mau ke masjid kapan saja bisa. Mau membaca Al-Quran kapan saja. Mau berzikir, bersolawat kapan saja. Kalau kita sehat. Tapi kalau sakit, tidak bisa kita kemana-mana. Bahkan kita akan dituntun. Kita akan disuapi. Kita akan diangkat ketika mau ke kamar kecil. Maka betapa mahalnya nikmat sehat. Kita akan tahu nikmat sehat itu ketika kita sedang dalam keadaan sakit. Coba tanya saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit, di puskesmas, di klinik-klinik, di tempat-tempat penampungan orang sakit. Cita-cita mereka cuma ingin sehat. Betapa mahalnya. Orang operasi sanggup bayar sampai 30-40 juta. Orang cuci darah itu sanggup berpuluh-puluh juta. Orang gagal ginjal itu sanggup bayar berapa ratusan juta pun. Orang sesak napas berapapun dia mau bayar asalkan dia sehat. Ternyata kesehatan ini sangat sungguh luar biasa mahalnya. Sehat itu adalah permata yang sangat indah. Bagaimana kita mau melakukan ibadah kalau tidak sehat? Tentu ibadah kita akan kurang afdol. Kita mau pergi umroh, kita mau pergi haji, kalau sakit kita akan didorong. Maka kurang sempurna ibadah kita. Karena apa? Kita tidak nikmati bagaimana nikmatnya orang sehat bisa keliling, bisa tawaf di Ka'bah tanpa harus menggunakan kursi roda, bisa sa'i tanpa harus menggunakan kursi roda. Sungguh tenaga ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah kesehatan, karena kesehatan itu adalah akan mengantarkan kita untuk banyak beraktivitas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasul, gunakan kesehatan sebelum datang waktu sakit. Semua kita pasti akan sakit. Yang namanya manusia, tidak ada yang bisa memprediksi kalau nanti malam kita masih sehat. Tidak ada yang bisa memprediksi kalau besok pagi kita masih sehat. Kita tidak tahu, penyakit itu bisa saja datang kapan saja untuk menguji hambanya. Maka oleh sebab itu, sebelum datang penyakit,
maka kita gunakan kesehatan ini semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah. Jangan sampai kita menyesal pas sudah sakit mau rajin ibadah, sampai bercita-cita, ya Allah, kalau andaikan saya sehat nanti, saya akan pergi ke masjid, saya akan selalu mendengar pengajian, saya akan mengaji, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Tapi itu kan hanya angan-angan kosong. Di saat dulu Allah berikan kita kesehatan, kita gunakan sehat kita untuk berpoya-poya. Kita gunakan sehat kita untuk tidak hal yang bermanfaat. Kita gunakan sehat kita untuk berhura-hura, sehingga begitu datang penyakit, baru kita menyadari, baru kita menyesal, kita cuman berangan-angan kosong. Kenapa? Karena tangan tidak sampai, kaki tidak bisa melangkah, kemudian tubuh tidak kuat untuk berjalan, untuk pergi melaksanakan ibadah. Maka oleh sebab itu, masa muda adalah masa yang sangat energik, masa yang sangat indah untuk kita pergunakan hidup kita. Dan kesehatan itu adalah anugerah terindah buat kita semua. Jangan sia-siakan kesehatan itu. Mari manfaatkan kesehatan itu untuk beramal soleh, beramal kebaikan. Karena akhir daripada kehidupan kita adalah kematian. Dan akhir kematian itu adalah pertanggungjawaban dari semua apa yang kita lakukan. Dan akhir pertanggungjawaban amal kita adalah apakah kita di neraka maupun di surga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kita, gunakan masa kayamu sebelum datang waktu miskin. Karena hidup kita silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah akan pergilirkan setiap hamba di atas muka bumi ini, Allah pergilirkan hidupnya. Ada yang kemarin jadi pejabat, besoknya turun menjadi staf. Ada yang tadinya jadi staf, besoknya jadi pejabat. Ada yang kemarin kaya raya, tapi tiba-tiba miskin. Ada yang miskin, tiba-tiba orang kaya raya. Semua kehidupan dan aktivitas kita sudah disetting oleh Allah, sudah dipergilirkan. Kehancuran satu bangsa, kehancuran satu negara, kejayaan satu umat, dan keruntuhan satu umat, itu sudah dipergilirkan oleh Allah, sudah diatur. Dan Allah mengingatkan kepada kita untuk segera mengadakan evaluasi. Di tahun 2023 ini kita harus hijrah hati, hijrah pikiran, hijrah pendengaran, hijrah penglihatan. Apa itu hijrah hati? Yang tadinya hati kita penuh dengan kesombongan, penuh dengan ketakaburan, dengan jabatan yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, maka jadikan hati ini menjadi hati yang lembut, hati yang tawaddu, dan jadilah orang-orang yang disebut oleh Allah ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba-hamba Allah yang pengasih di muka bumi ini, ketika dia berjalan di muka bumi, dia dalam keadaan tawaddu. Ketika ada orang yang mencela dia, menghina dia, memfitnah, menggibah dia, mengejek dia, membuli dia, maka dia ucapkan salam. Maka oleh sebab itu, sebagai pribadi muslim, hendaklah menggunakan kekayaan sebelum datang kemiskinan. Karena suatu saat, sekaya apapun kita hari ini, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, besok atau lusa pasti akan meninggalkan kita. Apa pesan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW? Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, karena kelak kamu akan mati, dan beramallah apapun amal kamu, karena semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Dan cintailah apa yang kau cintai, karena suatu saat dia akan berpisah dengan engkau. Kita hidup di dunia ini pasti ujungnya adalah kematian. Kalau sudah mati, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan kita tidak bisa bangun dari kubur sejenak pun, 1 jam, semenit, tidak bisa kita. Sudah kalau mati, ya kita tinggal melihat hasil perjalanan kita di dunia ini. Maka waktu yang diberikan oleh Allah, hidup ini jangan kita sia-siakan. Kemudian apa pesan malaikat Jibril juga yang kedua? Beramallah sesuka hatimu, karena ingat setiap amal itu bakalan diminta pertanggungjawaban, baik yang bagus maupun yang buruk. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan, pasti Allah akan memberikan balasan. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, pasti juga Allah akan berikan balasan. Maka dari setiap keburukan yang pernah kita lakukan, segeralah bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Alhasil pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang kakek-kakek yang setiap hari itu kemana-mana harus bawa api. Kemudian itu disembah selama 490 tahun. Lalu Nabi Musa menghampiri kakek ini, "Kek, saya lihat kamu setiap hari itu bawa api. Untuk apa api yang kau bawa? Saya sembah. Udah berapa ratus tahun kau menyembah api, Kek? Saya udah menyembahnya sampai sudah 490 tahun. Maukah aku tunjukkan kamu jalan yang indah, jalan yang baik, di mana nanti Tuhan aku akan mengampuni dosa-dosamu?" Lalu kakek ini bertanya, "Wahai Musa, apakah bisa Tuhanmu mengampuni kesalahan saya ketika saya nanti bertaubat, berhenti menyembah api ini?" Maka Nabi Musa mengatakan, "Tuhanku itu maha pengasih, Tuhanku itu maha penyayang, Tuhanku itu maha pengampun. Sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, pasti Dia akan mengampuni dosamu kalau betul-betul kau tinggalkan perbuatanmu ini." Maka sang kakek itu ceria mendengar jawaban Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam menuntun dia untuk membaca 2 kalimat syahadat untuk masuk kepada agama Islam. Maka tidak lama kemudian 2 hari setelah dibimbing membaca 2 kalimat syahadat, maka kakek ini meninggal dunia. Kemudian Nabi Musa gelisah, "Ya Allah, bagaimana nasib orang yang kemarin baru 2 hari dia taubat, selama itu dia menyembah api 490 tahun. Bagaimana keadaannya ya Allah? Saya tidak tahu dia meninggal dunia." Maka Allah berkata dan berseru kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, orang yang tadi menyembah api dosanya 490 tahun, itu aku udah ampuni. Maka sebab apa engkau ampuni dosanya yang begitu banyak, wahai Allah? Karena dia membaca 2 kalimat syahadat. Ketahuilah wahai Musa, di dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dari 1 huruf dari 2 kalimat syahadat itu aku mengampuni dosa orang 24 tahun. Sehuruf dari kalimat 2 kalimat syahadat itu bisa menghapus dosa 24 tahun. Jadi huruf yang ada di dalam kalimat syahadat itu adalah 24 huruf. Maka 24 itu akan bisa menghapus dosa 565 tahun. Ini menunjukkan betapa maha agungnya Allah pengampunnya. Dosa orang yang tadi selama 490 tahun itu ternyata terhapus gara-gara dia membaca 2 kalimat syahadat. Dan hebatnya 2 kalimat syahadat ini, 1 huruf itu menghapus dosa 24 tahun. Maka oleh sebab itu Allah menyeru kita, "Wahai hamba-hambaku yang sudah terlanjur melaksanakan dosa," kata Allah, "maka segeralah kembali kepadaku dan jangan kalian berputus asa dari rahmatku," kata Allah. Artinya sebegitu murahnya Allah mengampuni dosa-dosa hamba. Kalau kita benar-benar kembali kepada Allah, maka rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Rahmat pengampunan Allah jauh lebih besar daripada kezaliman yang pernah kita lakukan. Kasih sayang Allah jauh lebih hebat daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Maka oleh sebab itu, dalam rangka mengisi tahun 2023 ini, isilah kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena ingat, pada satu saat semua apa yang kita lakukan di dunia ini, waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah, hidup yang diberikan oleh Allah, sehat yang diberikan oleh Allah, kaya yang diberikan oleh Allah, waktu luang yang diberikan oleh Allah, semuanya itu bakal akan diminta pertanggungjawaban. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang selalu bisa memanfaatkan waktunya untuk mengisinya dengan amal-amal soleh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.